Namaku Andri. Orang-orang biasa memanggilku Bang Andri. Aku bukan siapa-siapa, hanya seorang satpam biasa yang pernah bekerja di sebuah gudang kertas besar di Surabaya. Tapi pengalaman kerjaku di sana bukan sesuatu yang bisa kulupakan begitu saja. Teror yang aku alami bukan hanya soal penampakan. Ini tentang rahasia kelam yang selama ini ditutupi. Tentang amarah dari dunia lain yang tak pernah benar-benar pergi. Tahun 2023, aku baru pindah ke Surabaya. Syukurnya, aku langsung dapat kerja sebagai satpam malam di gudang kertas. Lokasinya agak masuk ke dalam dari jalan raya, dekat rel kereta tua yang sudah tidak aktif. Bangunannya besar, seperti hanggar, dan sunyi saat malam. Sistem kerjanya shift 4 hari kerja, 2 hari libur. Aku jaga bareng Mas Ibnu, satpam senior yang sudah bertahun-tahun kerja di situ. Tapi sejak hari pertama, ada sesuatu yang mengganggu pikiranku. Aku merasa selalu diawasi, dan itu paling terasa saat aku patroli malam di lorong kanan gudang. Lorong itu sempit, panjang, dan walau lampu menyala, rasanya tetap gelap, dingin, pengap, tidak wajar. Malam keempat aku kerja, Mas Ibnu izin sakit. Jadi aku jaga sendiri. Sekitar jam 2 pagi, aku muter keliling gudang seperti biasa. Waktu sampai di lorong kanan, aku merasa ada yang aneh. Bulu kuduku berdiri. Udara di situ terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Aku coba cuek, tapi saat senterku menyapu ujung lorong, aku melihat sesuatu bergerak. Kukira tikus besar. Tapi begitu aku sorot lebih dekat, aku terdiam. Yang kulihat bukan tikus, bukan manusia juga. Sosok itu tinggi, bersisik, tubuhnya seperti manusia, tapi perutnya menjulur panjang seperti ekor ular. Dia menatapku dari balik tumpukan kertas. Matanya mengilap seperti mata reptil, tapi penuh kebencian. Aku langsung lari tanpa pikir panjang. Nafasku memburu, keringat dingin membasahi punggungku. Aku kembali ke pos dan tanpa sadar tertidur di kursi. Tapi malam itu, aku bermimpi. Dalam mimpi itu, aku berdiri sendirian di tengah gudang. Semua lampu padam, sunyi. Lalu, dari bayang-bayang muncul sosok yang sama, manusia ular itu. Kali ini dia lebih jelas. Wajahnya menyatu dengan sisik. Matanya besar, tak berkedip. Suaranya berat dan bergema. Dia berkata, "Kau adalah jembatan, mereka tidak menghormati kami. Darah masih membekas. Tempat ini tak suci. Mereka membunuh penghuni lama kami. Minta maaflah. Selamatkan gudang ini." Besok paginya, aku ceritakan semuanya ke Mas Ibnu. Ekspresi wajahnya langsung berubah. Dia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kamu juga mimpi kayak gitu ya? Kayak yang diceritain Pak Ustaz dulu." Aku heran, ternyata beberapa tahun lalu saat gudang ini dibangun, ada kejadian. Seekor ular sanca besar masuk ke lokasi proyek. Para tukang menganggap itu gangguan. Mereka bunuh ular itu dengan linggis. Tapi setelah dibunuh, mayat ular itu hilang. Nggak pernah ditemukan. Dari situlah gangguan-gangguan mulai terjadi. Mesin produksi sering mati sendiri, karyawan jatuh tanpa sebab, lampu meledak, dan suara-suara aneh di malam hari. Tapi semua dianggap angin lalu oleh manajemen. Kami sempat merasa tenang setelah saling cerita dan mulai rutin doa. Tapi ketenangan itu hanya sesaat. Masalahnya datang lagi, dan kali ini lebih parah. Seorang supir baru, namanya Pak Rudi, sombongnya minta ampun. Dia pernah bilang di depan banyak orang, "Kalau emang ada setan di sini, ayo keluar. Tak tantang, tak injek pala kau."
Malam itu, saat dia duduk santai di belakang gudang sambil ngerokok, aku ikut jagain. Tiba-tiba, aku melihat sosok hitam besar berdiri di atas tumpukan kertas. Bayangannya besar tinggi dan matanya merah. Aku teriak memperingati Pak Rudi, tapi dia malah berdiri dan melempar batu ke arah sosok itu. Dan dalam hitungan detik, tubuhnya seperti diseret sesuatu. Dia jatuh keras ke lantai, menggeliat kesakitan. Ternyata 4 tulang rusuknya patah, tapi tidak ada luka luar. Aneh, tapi nyata. Setelah itu, teror datang terus-terusan. Mesin produksi hidup sendiri, padahal tidak ada orang. Kadang kami mendengar tawa anak kecil. Di lain waktu, terdengar suara perempuan berbicara bahasa Jawa. Rokok menyala sendiri di asbak. Ada bau anyir darah di setiap sudut gudang. Pernah juga kamera CCTV menangkap sosok perempuan tanpa kepala berjalan perlahan di depan kamar mandi. Malam lainnya, aku melihat bayangan hitam berdiri di atas kloset, seperti orang yang sedang terbakar, tubuhnya penuh luka melepuh. Tangan-tangan buntung sering menjuntai dari langit-langit. Suatu malam, seorang karyawan admin perempuan tiba-tiba kesurupan. Dia menangis sambil berkata, "Tanah ini bukan milik kalian. Jangan injak lagi. Jangan injak kami." Puncaknya adalah saat mesin produksi tiba-tiba meledak. Mesin itu pecah, mengeluarkan asap hitam, dan kami semua harus dievakuasi. Tak ada korban jiwa, tapi semua orang mulai takut. Tak ada yang berani kerja malam lagi. Bahkan manajer pun mulai percaya bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sini. Aku pun mulai mencari tahu sejarah lokasi ini. Lewat cerita warga lama, aku baru tahu. Dulunya, lokasi gudang ini adalah rawa. Tapi bukan rawa biasa. Pada masa penjajahan Belanda, tempat itu jadi tempat pembuangan mayat. Para pejuang yang disiksa dan dibunuh, jasadnya dibuang ke rawa ini. Tak pernah dimakamkan, tak pernah didoakan. Ketika rawa dikeringkan dan dibangun menjadi gudang, tidak ada upacara adat, tidak ada doa, tidak ada permisi. Tidak heran kalau tanah ini masih menjerit sampai sekarang. Setelah 5 bulan penuh gangguan, kami akhirnya desak manajemen untuk mengadakan selamatan besar. Kami undang ustaz, tokoh masyarakat, dan beberapa sesepuh desa. Doa-doa dibacakan. Tumpeng dan bunga disebar di seluruh sudut gudang. Malam itu, suasana berubah. Ada angin sejuk yang lewat. Bau anyir perlahan menghilang. Sejak itu, gangguan memang belum hilang total. Kadang masih terdengar ketukan di dinding, suara langkah kaki atau bisikan samar. Tapi tidak ada lagi kecelakaan. Tidak ada lagi mesin meledak. Tidak ada lagi luka. Aku tetap bekerja di sana sampai Lebaran. Setelah itu, aku mengundurkan diri. Bukan karena takut, tapi karena aku merasa tugasku sudah selesai. Sebelum pergi, aku tinggalkan pesan untuk satpam baru. Tempat ini tidak jahat. Mereka cuma marah karena dilupakan. Jangan pernah sombong. Jangan tantang. Baca sholawat sebelum mulai kerja. Karena setiap tempat punya penunggunya. Gudang itu masih beroperasi sampai sekarang. Tapi, kalau suatu malam kamu lewat kawasan itu dan mencium bau darah atau mendengar suara tawa kecil dari balik tumpukan kertas, mungkin kamu juga sedang diawasi.